DKI sepanjang. Gimana kabarnya? Bersukacitakah pagi ini? Sangat bersukacita ya pastinya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Sambil gerakannya ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, kita akan melanjutkan kebaktian kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan atas kami. Biarlah ya Tuhan, hari ini kami mau memuji, memuliakan namamu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Dari semalam hingga pagi ini kami dapat beribadah bersama-sama. Kiranya ya Tuhan, Engkau sertai kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Jangan lupa gerakannya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku.
Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, senang sekali ya, di minggu ini kita bisa bersama-sama lagi bersekolah minggu untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sudah siap belum untuk mendengarkan firman-Nya? Nah, sekarang kita satukan hati kita sama-sama berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, supaya nanti apa yang kita saksikan dan kita baca firman-Nya, serta kita mendengarkan firman-Nya, kita bisa mengerti apa maksud Tuhan untuk kita, dan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Nah, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman-Nya, mari kita bersama-sama menutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menyertai kami dalam tidur kami, sehingga kami bisa bangun pagi dengan sehat dan bisa bersemangat kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sertai kami ya Tuhan, agar apa yang nanti kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Kebalik Kak. Ya, ini yang benar. Sudah disiapkan Alkitabnya? Kalau belum, ayo diambil Alkitabnya. Kita sama-sama baca firman Tuhan ya. Firman kita di minggu pagi ini diambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-11 sampai 15. Matius ada di Perjanjian Baru ya. Sudah ketemu semua? Kakak ulang ya. Ayat kita, bacaan kita pagi ini ada di Matius 28 ayatnya yang ke-11 sampai 15. Nah, mari kita baca bersama-sama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, adik-adik, kubur Tuhan Yesus telah kosong. Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, pasti pada serdadu-serdadu yang menjaga kubur Tuhan Yesus itu kebingungan. Kemana ya perginya Yesus? Karena mereka mencarinya sudah nggak ada. Akhirnya mereka buru-buru melapor kepada imam-imam kepala di Mahkamah Agama. Imam-imam kepala di Mahkamah Agama itu adalah salah satu orang yang sangat tidak menyukai Tuhan Yesus. Nah, saat para serdadu-serdadu itu mengatakan bahwa kubur Tuhan Yesus telah kosong, maka para pemimpin-pemimpin agama, imam-imam kepala itu, mereka mendiskusikan sesuatu. Mereka berbisik-bisik. Mereka merencanakan sesuatu. Nah, kita baca di ayatnya yang ke-12. Apa sih yang mereka rencanakan? Kita baca sama-sama ya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Wah, sungguh rencana yang sangat tidak baik.
imam-imam kepala itu menyuruh serdadu-serdadu untuk berbohong, menyebarkan saksi dusta. Karena imam-imam kepala tidak ingin seluruh umat percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa setelah ia mati, ia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Nah, kalau umat pada tahu Tuhan Yesus telah bangkit, mereka akan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sangat tidak disukai oleh imam-imam kepala. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik. Mereka menyuruh serdadu-serdadu itu untuk mengatakan sebuah kebohongan bahwa murid-murid Tuhan Yesus telah mengambil mayatnya pada saat serdadu-serdadu itu sedang tidur. Wah, sungguh-sungguh tidak baik ya. Siapa di antara kita yang pernah berbohong? Kalau pernah berbohong, kakak juga pernah berbohong. Tapi, apakah kita termasuk anak Tuhan yang suka berbohong atau anak Tuhan yang pernah berbohong? Pernah ataupun suka berbohong sama-sama tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak suka pada anak-anak yang suka berbohong atau bersaksi dusta. Sangat tidak baik. Tuhan tidak senang. Karena Tuhan tidak pernah mencontohkan melakukan bohong atau berdusta. Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Nah, adik-adik, apa sih berbohong itu, Kak? Kenapa Tuhan tidak menyukai berbohong? Nah, kita lihat yuk penjelasan apa itu berbohong berikut ini. Kebohongan akan menutupi kebenaran, dan tidak ada kebenaran dalam kebohongan. Kebohongan adalah usaha merugikan atau mencelakakan orang lain, atau sebaliknya adalah usaha menguntungkan dirinya sendiri. Kebohongan adalah termasuk penipuan, dan Tuhan benci akan kebohongan, karena kebohongan adalah pantulan egoisme atau sifat mementingkan diri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata berbohong itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Dan berbohong adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi mulai sekarang apabila kita sebelumnya pernah berbohong atau suka berbohong, mari kita ubah itu. Kita berubah jadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Jangan pernah bersaksi dusta, berkata dusta, atau berbohong. Nah, adik-adik lebih percaya sama berita yang disebarkan oleh serdadu-serdadu itu? Atau lebih percaya sama perkataan Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan? Bahwa setelah ia disalibkan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit dari antara orang mati. Lebih percaya yang mana? Pasti lebih percaya sama apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, memang itu yang benar. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang yang harus kita sebarkan adalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Itu adalah berita yang benar dan berita yang begitu hebat. Jadi, kalau pada saat itu kubur Tuhan Yesus kosong, bukan karena dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus seperti kata serdadu-serdadu itu, tapi karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Bersoraklah, haleluya. Nah, kalau di samping kanan dan kiri kita ada saudara kita, adik kita, kakak kita, atau mama papa, mari kita katakan, Tuhan sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, itu tadi firman yang kita pelajari hari ini. Semoga kita bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Menjadi anak Tuhan yang tidak suka berbohong, tidak suka bersaksi dusta. Tapi apa yang keluar dari mulut kita adalah untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan kata-kata yang baik-baik. Oke? Nah, sebelum kita tutup pemberitaan firman kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa.
kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kami bahwa berbohong atau bersaksi dusta itu adalah perbuatan yang sangat Engkau benci. Kami berjanji Tuhan, mulai hari ini kami akan menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi, tidak suka berbohong dan bersaksi dusta. Kami mau apa yang keluar dari mulut kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pagi ini diambil dari Keluaran 23 ayat 1a. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Adik-adik, kita harus berani menjadi saksi Tuhan Yesus. Kita harus tetap semangat dan berani menceritakan betapa besar kasih Tuhan Yesus terhadap Kak Risma dan adik-adik semua yang di rumah. Mari kita menutup kebaktian kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Saya Bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Selalu bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar ya Tuhan bagi kami. Bagaimana ya Tuhan, Kau mau mati di kayu salib dan Kau membuktikannya dengan bangkit dari kematian. Tuhan Yesus, kami mau ya Tuhan jadi anak-anak Tuhan yang berani untuk menceritakan betapa begitu besar kasih setiamu kepada kami semua. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu. Tuhan, kami juga mau Tuhan berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam yang ada di negeri kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka, Engkau selalu memberikan kekuatan ya Tuhan dan penghiburan bagi mereka. Kiranya ya Tuhan, mereka dapat selalu berharap dan selalu mengandalkan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi yang ada di negeri kami. Tuhan, pulihkanlah ya Tuhan, agar ya Tuhan kami juga dapat kembali beribadah di rumah-Mu. Kami juga berdoa untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang memerintah di negeri kami Tuhan.
Kiranya berilah rasa takut akan Engkau, agar negeri kami ya Tuhan dapat menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan juga telah selalu menyertai kami dan keluarga kami. Kiranya ya Tuhan, kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak akan mengumumkan siapa yang menjadi pemenang di Lomba Paskah Anak. Berikut ini nama-nama pemenang untuk Lomba Kupas Telur kelas kecil. Dan berikut ini nama-nama untuk pemenang Lomba Kuis kelas besar. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti Lomba Paskah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.